Banget ya. Kotor, kotor. Jadi Ustaz, kita mulai aja Ustaz. Udah setengah lebih nih yang. Boleh, boleh, Sat. Tafadhol, Sat. Ustaz Afwan Ustaz bisa baca doa sebentar Ustaz. Minta Sat. Hmm. Bismillahirrahmanirrahim. Iya, Ana ndak pakai ini pula, Sat. Ndak pakai laptop, laptopnya dipinjem. Ana kirim, sebentar, Sat. Ana cari di file ini HP Ya, Ana ya. ya Sebentar, Sat. filenya aja Kalau Ustaz. ada di HP. Ada nggak di HP Ana, Sat ya? Saya di laptop Ana itu, Sat. Kemarin Ana masukin, Ana input pakai ini. Biar di share Sebentar, Sat, ya. sama host kita Ustaz.
Kayaknya di HP Anda nggak ada deh, Sat. Afwan, Sat. Oh, nggak ada kan ya? Di HP Anda nggak ada, di laptop kemarin tuh, Sat. Oh, Mm-mm. Coba sebentar mencari lagi, Sat. laptop HP mungkin karena udah HP terlanjur yang lain lama. aja nggak ada ya? Laptop Anda kebetulan lagi dipinjem. Sebentar, Sat ya. Lupa. Oh iya, nggak ada, Sat. Afwan, Sat. Nggak ada, Sat. Baik, Ustadzah dan Ustadzah semua, kita mulai aja. Dan kita pada siang hari ini. Kita mulai dulu, Bismillahirrahmanirrahim. Sat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilman ya rabbal alamin. Wa la haula wa la quwwata illa billah. Baik, yang sama-sama kita hormati pelatih kita, mudarris kita, Ustaz Ihsan Rashiddin Hafizahullah Ta'ala, yang alhamdulillah pada hari ini dapat berhadir dan dapat secara virtual bersama kita untuk melanjutkan kegiatan pelatihan Matan Tuhfatul Atfal wal Ghilman fi Tajwidil Quran karangan Syekh Sulaiman Al-Jamzuri rahimahullah taala. Rahimahullah taala. Baiklah, para asatidz dan ustaz sekalian, ini insyaallah eh, pelatihan terakhir sebelum kita libur semester, dan masih ada nanti sisa pelatihan lagi setelah libur semester. Insyaallah kita lanjutkan setelah nanti kita masuk kembali, aktif kembali bekerja. Dan ini pertemuan ke-9 kita, ya. Baiklah, untuk tidak memperpanjang mukadimah dan kalam, langsung saja waktu dan tempat kita persilakan kepada pelatih kita pada siang ini, kepada Ustaz. Minta foto, Bismillahirrahmanirrahim. Baik, Sat. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umur dunya waddin. Allahumma ya hadiyal mudillin la hadiya illa ghairu. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada'i was-shalihin, ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin khatimin nabiyyin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma faqihna fid din. Allahumma iftah lana futuhal arifin. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilman. Allahumma ja'al Qur'an Allahumma ja'alna min ahli al-Qur'an waj'al Qur'ana hujjatan lana wa la hujjatan 'alaina. Amin ya rabbal alamin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Suaranya terdengar jelas, tak ya? Jelas, Ustaz? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Saya Ustaz. Insyaallah, alhamdulillahirabbil segala puji bagi Allah. Kita dapat kembali melanjutkan murojaah kita, yaitu mengkaji matan Tuhfatul Atfal wal Ghilman fi Tajwidil Quran,
yang pada hari ini kita masuk ke bab yang baru, yaitu aqsamul mad, pembagian mad. Kita kemarin sudah rampung tentang bab mutamathilain, mutaqaribain, mutajanisain, wal mutabaidain. Kita masuk ke bab yang baru, yaitu aqsamul mad. Insyaallah mungkin pada hari ini kita singkatkan saja, ya, karena untuk liburan kita kejar sampai ke aqsamul mad ini matanya selesai. Nanti ketika di pertemuan berikutnya setelah liburan kita masukkan ke ahkamul mad, baru masuk ke hukum-hukum, baru kita masuk ke rumus-rumusnya, hukum-hukumnya nanti. Untuk hari ini insya Allah kita kejarkan di aqsamul mad sedikit insya Allah. Baik Ustaz, uridu minkum an yaqra, boleh tafadhol. Tafadhol. Siapa yang ingin baca? Ustaz semua. Haji belum masuk ya? Ustaz Muslim ya? Ustaz Muslim, ini Ustaz Muslim. Lam yahdar Ustaz. Belum masuk beliau. Masya Allah. Hotel mungkin bisa saat Ispan. Ustaz aqsamul mad. Anak aja. Tafadhol Ustaz, insyaallah. Hotel. Fadlik. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Qala al-mu'allif rahimahullah ta'ala fi aqsam al-mad. Wal mad asliyun wa far'iyyun lahu wa sammi awwalan tabi'iyyan wa hu ma la tawaqqufun lahu ala sabab wa la bidunihi al-huruf tujtalab. بل أي حرف غير همز أو سكون جاء بعد مد فالطبيعي يكون والآخر الفرعي موقوف على سبب كهمز أو سكون مسجلا حروفه ثلاثة فعيها في لفظ واي وهي في نوحيها والكسر قبل الياء وقبل الواو ضم شرط وفتح قبل ألف يلتزم واللين منها الياء وواو سكنا إن انفتاح قبل كل أعلنا. Insyaallah, barakallahu fiik. فيكم بارك الله. Qala an-nadhim rahimahullah ta'ala, nafallahu bi'ulumihi wa 'ulumikum fid dharain, amin ya rabb. Aqsamul mad, pembagian mad. Sebelum kita mungkin masuk ke aqsamul mad, misalnya mungkin kita ketahui dulu ta'rif dari mad ini. Mad itu apa Ustaz? Kalau kita tinjau dari lughah, mad itu artinya apa? Secara bahasa, mad adalah memanjangkan. Italah. ziyadah. Aywa. Ziyadah. Mad itu secara bahasa adalah az-ziyadah, tambahan. Mad secara bahasa adalah tambahan. Wa amma istilahan, adapun secara istilah, italatus saut, memanjangkan suara, biharfin minal hurufi al-maddi wal lin, dari salah satu huruf mad dan lin. Italatus saut biharfin minal hurufi atau min hurufil maddi wal lini. Italatus saut biharfin min hurufil maddi wal lini atau biharfin min hurufil lin faqat. Jadi cara istilah, mad itu adalah memanjangkan suara, italatus saut biharfin min hurufil maddi wal lin, dengan salah satu huruf mad dan lin. Jadi huruf mad dan lin ini sama saja. Mad dan lin. Mad itu sifatnya
mudah, lembut, ya. Jadi lin juga sama. Jadi yang disebut mat dan lin di sini adalah sama saja. Huruf-huruf mat dan lin ini maksudnya adalah huruf yang tiga itu. Apa dia Ustaz saja? Huruf mat dan lin Alif, ada tiga. alif, ya, Alif, ya, wow. waw. Nah ini dia. Alif, ya, dan waw. Ini adalah huruf-huruf mat dan lin. Kemudian disambung lagi au biharfin min hurufil lin faqat. Maksudnya apa? Dari istilahan ini, atau dari salah satu huruf lin saja. Nah, ini berbeda. Huruf lin saja ini yang dimaksud adalah huruf yang memiliki sifat lin tadi. Ada dua. Ya. Yaitu ketika itu ada waw sebelumnya fathah, ada waw sukun sebelumnya fathah, atau ada ya sukun sebelumnya fathah. Nah, ini adalah huruf-huruf lin saja. Au biharfin min hurufil lin faqat. Gitu. Jadi, cara istilah mat itu adalah memanjangkan suara dengan salah satu huruf lin dan mat, atau huruf mat dan lin, yaitu alif waw ya, atau dengan salah satu huruf lin saja. Nah, huruf lin saja ini yang dua tadi, waw sukun atau ya sukun sebelumnya fathah. Namun kapan dia dibaca mat huruf lin ini? Nanti ada pembahasannya insyaallah. Nanti ada pembahasannya di akhir dari matan yang kita baca tadi, bait yang kita baca tadi. Adapun mat ini memiliki lawan. Apa lawannya Ustaz? Saja. Kalau mat tadi menziyadah atau itolatus saut, adapun lawan dari mat adalah Qasar. qasar. Ayo, qasar. Qasar. Ya. Qasar itu secara bahasa adalah habes ya, kalau nggak salah ya, habes. Menahan atau memutus, menahan gitu ya, habes secara bahasa. Al-qasar. Adapun secara istilahan, qasar ini artinya adalah isbatu harf fil maddi. Isbatu harfil maddi faqat wa harfil lin wahdahu. Secara istilah adalah isbatu harfil maddi faqat wa harfil lin wahdahu min ghairi ziyadatin alaihima. Ini secara istilah kalau qasar itu menetapkan huruf-huruf mad saja dan huruf-huruf lin dalam saja, tanpa menambahkan tambahan pada keduanya tadi. Jadi kalau dia qasar secara istilah adalah cukup menetapkan mad yang ada pada rosemnya, yaitu dibaca dua harokat tanpa menambahkan tambahan mad pada awalnya. Jadi awalnya itu ada dua, kemudian kita tambahkan menjadi 4 dan 6. Contohnya misalnya ini ketika mad arid li sukun. Contohnya, kalau kita baca mad arid li sukun, secara rosem itu tulisannya cuma Ar-Rahman. Itu aslinya dua harkat kan, Dua. Ini adalah dua. Nah, kalau kita baca dua, maka ini disebut dengan qasar. Disebut dengan qasar. Kalau kita baca dua, disebut dengan qasar. Namun kalau kita baca 4 dan 6, boleh atau tidak? Boleh. Ya, boleh. Dibaca 4 dan 6, karena di arif disukun. Dari kita baca dengan 4 dan 6. Nah, kalau kita baca 4 dan 6, maka ini disebut sebagai mad. Maka kalau dua harkat disebut qasar, kalau 4 disebut apa, Ustaz? Mad. 4 disebut
tawassud. Ya. Kalau 6, lazim, disebut tul atau isba. Ya, itu. Kalau 2, tadi ya dari Ar-Rahman itu kan Ar-Rahman disebut dengan qasar. Kalau dibaca 4, Ar-Rahman disebut dengan tawassud. Kalau kita panjangkan Ar-Rahman. Nah, ini disebut dengan tul atau isba. Ya, 6 harokat begitu. Kemudian kalau berbicara tentang 1 harokat, 2 harokat, 6 harokat gitu Ustaz ya. Kita terkadang muncul pertanyaan, panjang 1 harokat itu bagaimana? Panjang 2 harokat itu bagaimana sih kadarnya gitu? Kadang kita terlintas, ini gimana cara mengukurnya? 1 harokat, 2 harokat, 3 harokat, kadar panjangnya itu sih bagaimana gitu. Kadang kita yang muncul kan seperti itu. Kalau yang kita dapatkan itu 1 harokat itu dibaca seperti kita membaca 1 huruf yang berharokat fathah misalnya. Contoh kita bilang ba. Nah, ini 1 harokat. Kalau misalnya 2 harokat, banyak jadi 2. Ba. Jadi ba. Kalau 3 harokat, berarti banyak 3. Ba. Berarti ba. Ba gitu. Kalau 4, ba gitu ya. Jadi ba. Nah, ini dia dikatakan seperti itu. Biasanya kadarnya seperti itu. Ala kulihal, nanti kadarnya juga akan terjadi perbedaan tatkala tempo bacaan kita juga berbeda. Tempo bacaan kita juga berbeda. Misal kalau temponya kita dengan tempo bacaan dalam ada apa saja? Yang pertama apa saja? Tempo dalam membaca Al-Quran yang datang kepada kita. Ada 3. Yang pertama itu apa? Tahqiq atau tartil. Tahqiq atau tartil. Kemudian ada yang kedua. Ada yang diistilahkan tadwir. Tadwir. Yang ketiga apa Ustaz? Hadar. Hadar. Ada yang keempat. Yang keempat ini yang boleh diamalkan cuman kita sendiri dan tak boleh diperdengarkan kepada orang lain. Jamzami. Zamzamah. Ini ada rekamannya di YouTube. Ada dari Syekh Syekh Misari Rasul. Syekh Misari Rasul. Nah, jadi kadar mat ini juga akan berbeda ya ketika kita temponya berbeda. Misalnya temponya dengan tahqiq, 2 kita baca dengan 4 di contoh contohnya ayatnya kita Fatihah gitu kan. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Gitu kan. Kalau baca dengan tahqiq, maka kadar matnya itu akan berbeda. Jadi kita selaraskan saja dengan tempo kita. Akan lebih panjang mat yang 2 tatkala tempo kita dengan tahqiq, dan akan lebih pendek mat yang 2, harokat yang 2 ketika tempo kita dengan tadwir, dan lebih pendek lagi tatkala tempo kita dengan hadar. Jadi tergantung. Jadi jangan disamakan. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Begitu. Yang penting dia ada perbedaan antara yang 2, yang 4, dan yang 6. Nah, begitu. Ini dari kadar mat. Ala kulli hal, nanti untuk mengetahui juga kadarnya gimana, itunya gimana, seiringan dengan kita bertalaki kepada guru. Nanti kita bisa menakar-nakarnya sendiri. Kalau sudah mulai terbiasa begitu. Nah, itu sekilas tentang mat. Sekilas tentang mat. Kalau tadi kita katakan kalau mat itu lawannya qasar, kemudian
panjang mat itu juga ada pembagiannya, ada yang dikatakan satu harakat, ya, dua harakat dikatakan qasar, kemudian yang tiga kalau nggak salah waitul qasar ya, waitul tawassut kalau nggak salah. Ada yang 4 tawassut, yang 5 itu waitul tul, kemudian yang ke-6 tul, dan yang ke-7 anak lupa, ada yang 7 harakat juga anak lupa namanya. Baik. Sedikit tentang ta'rif mad. Kita masuk ke matanya Ustaz ya, insyaallah. Ini sedikit nih Ustaz, kita cepat aja Ustaz. Wal maddu asliyu far'iyun lahu wasammi awalan tabi'iyyan lahu. Jadi al-mad itu ada yang dikatakan mad asli, ada yang dikatakan mad far'i. Wasammi awalan, maka namakanlah yang pertama itu. Apa tadi yang pertama? Asli. Mad asli dengan mad tabi'iyyan, mad tabi'i. Jadi mad tabi'i itu mad asli, mad asli itu mad tabi'i. Sama. Mad asli dalam mad tabi'i, mad tabi'i dalam mad asli. Wasammi awalan tabi'iyyan wa hu ma la tawaqqafun lahu ala sabab wala bidunihil huruf tujtalab. Nah, kalau dia mad asli ini, dia tak bertemu dengan sebab, tak tergantung dengan sebab, dan tak pula terpengaruhi dengan ketiadaan huruf yang akan didapat selanjutnya. Bal ay harfin ghairi hamzin aw sukun. Nah, semua huruf itu tidak mempengaruhi mad asli, kecuali apa? Hamzin au sukun, hamzah dan sukun. Nah, ini sebab-sebab nanti yang menjadikan mad itu banyak sekali perinciannya. Ya, jadi mad itu pada asalnya seluruhnya itu adalah mad asli. Seluruhnya mad itu pada asalnya adalah mad asli. Cuman kalau sudah ketemu yang dua ini, hamzah dan sukun, ya, maka nanti akan menjadi mad far'i. Jaba' dan ma'din fattabi'i yakun. Ya, kalau dia bertemu pada selain hamzah dan sukun, maka dia disebut dengan mad tabi'i. Jadi mad itu, ya, asalnya adalah mad, seluruhnya asli. Wal akhirul far'iyyu mauquf ala sabab ka hamzin aw sukunin musjala. Adapun mad yang selain asli adalah mad far'i. Nah, ini mad far'i ini dia terjadi hukum, ya, terjadi menjadi selain asli itu dikarenakan setelahnya ada hamzah atau sukun musjala mutlak, begitu ya. Secara mutlak. Itu terjadi karena adanya sebab. Sebabnya adalah hamzah ataupun sukun. Secara mutlak, secara langsung. Maka kalau kita dapat kesimpulan, jadi tadi kita katakan mad itu pada awalnya, pada dasarnya adalah asli. Seluruh mad pada dasarnya adalah asli. Cuman kalau sudah terjadi bertemu dengan dua sebab ini, yaitu sebab dia bertemu dengan hamzah, sebab dia bertemu dengan sukun, maka terjadilah yang namanya mad far'i. Secara umum, ini secara umum Ustaz ya, secara umum kita sudah dapat bahwasanya mad dibagi menjadi dua. Mad asli dan mad far'i. Walaupun nanti masih banyak lagi perinciannya yang akan kita bahas pada pertemuan berikutnya. Ya, ada yang dinamakan mad badal, ada juga yang dinamakan nanti mad badal ini masuk ke far'i atau asli, Ustaz? Asli, Ustaz. Oke, ada yang bilang asli. Badal atau asli atau far'i? Ikhtalafa ahlul Qur'an. Ayo, nah, itu dia. Berbeda pendapat. Tapi kalau mau mudah kita katakan ini far'i. Karena kan hamzah ketemu hamzah.
Ya, Ustaz, ya. Karena awal asalnya hamzah ketemu hamzah. Mad badal asalnya adalah hamzah ketemu hamzah. Biar mudah emang kita bilang far'i. Namun nanti ada yang mengatakan adalah mad asli. Ada nanti juga mad iwad. Mad iwad asli atau far'i. Bobaha contohnya mad iwad itu ada tanwin di akhir. Kita sukunkan bobaha wal adiyati bobaha gitu. Asli atau far'i? Asli. Far'i. Kalau sukun, Ya kan? suka disukunkan. Adiyati bobaha ha. Ada sebabnya lah. Ya. Kemudian ada lagi nanti munfasil, muttasil, ada lagi mad silah, silah juga nanti dibagi lagi menjadi silah qasira, silah tawila atau silah saghira atau nanti silah kubro begitu. Beda-beda nanti penamaannya. Ada mad lazim, ada yang khaffaf, ada yang mutsaqal gitu beda-beda. Ada yang arif disukun, kemudian ada mad lin. Namun pada secara umumnya mad itu hanya ada dua, asli dan far'i. Namun kalau diperinci lagi, lebih banyak lagi sampai ada yang mengatakan ada 14. Itu masih perinci 14. Belum lagi nanti kita tinjau dari mad-mad yang ada di semua qiraat. Ada lagi nama-namanya. Masya Allah mad ini. Katanya di akhir dibuat insya Allah ya. Tapi insya Allah kita untuk pengenalan sedikit ini dulu pada mantan ini dulu, bait ini dulu. Musjalah hurufuhu salatatun fa'iha. Hurufnya itu huruf mad ini ya ada 3 fa'iha. Hafalkanlah. Min lafzi wawin wa fi nuhiha. Itu huruf waw yang tersusun dari kalimat nuhiha. Nah, jadi huruf waw ini terjadi mad. Huruf waw terjadi mad ketika wawnya itu sukun dan sebelumnya itu dhammah. Kalau wawnya sukun sebelumnya fathah, apa jadinya Ustaz? Saja. Lin. Lin. Aywa, lin. Kalau wawnya sukun sebelumnya kasroh, Mat itu mat asli. Sebelum kalau wawnya sukun sebelumnya kasroh, Nggak ada, Ustaz. Lin juga, lin. biasanya kalau kita ketemu ini jadi apa? Jadi diganti. Wawnya jadi ya. Wawnya jadi ya. Ya, contohnya apa ya? Kita lupa contohnya. Biasanya itu kalau wawnya itu sukun sebelumnya kasroh, maka biasanya diganti wawnya menjadi Ya. ya. Ini ada di jami dulu saya bab sorot semua ya. Kemudian kita langsung lagi. Wal kasru qabla ya. Syartun, dan ini syarat. Ya, dan adapun kasroh ya itu sebelumnya kasroh. Kalau ya itu harus sebelumnya kasroh. Kalau ya sebelumnya fathah menjadi lin. lin. Ya sebelumnya dhammah sama. Ya akan dirubah menjadi waw. Ini adalah syarat. Jadi syarat terjadinya mat pada waw, mat pada ya, tatkala ya dan wawnya itu sukun, wawnya sebelumnya dhammah, ya sebelumnya kasrah. Syaratun. Syarat. Wa fathun qabla alifin yultazam. Nah, ini beda lagi. Kalau alif sebelumnya harus fathah yultazam. Nah, ini dia, ini wajib juga. Jadi kalau alif sebelumnya fathah maka mad. Kalau alif sebelumnya kasroh, jadi apa dia Ustaz saja? Ini Anda masih ingat contohnya? Ini paling gampang. Contohnya paling mudah diingat. Kalau ada alif sebelumnya kasroh, jadi fasik dia, nggak kebaca.
Contohnya kata mi'ah. Kalau ada kata mi'ah, ya kan saja. Mi'ah itu tulisannya gimana? Mimnya maksur. Setelahnya ada alif. Benar enggak Ustaz saja? Kebaca enggak di alifnya? Enggak. Kayak pasif. Enggak Kebaca. kebaca. Enggak kebaca. Jadi enggak dibaca, enggak dianggap itu. Maka alif itu dia akan muncul, akan menjadi mat tatkala temannya adalah fathah. Kalau selain fathah dia dibaca pasif, enggak kebaca, enggak dirubah dan enggak dirubah juga. Beda sama yang kalau waw sebelumnya itu kasar maka dirubah menjadi ya. Beda ya kalau sebelumnya ini enggak dirubah. Kalau nanti mungkin ada yang dirubah ya. Allah alam. Kalau alif sebelumnya dhamma maka pasif juga. Kalau alif sebelumnya kasar pasif juga. Kalau alif sebelumnya fathah maka dia menjadi mat. Begitu. Wallinu minha al-ya wa wawun sukkina. Ini pitahun qabla kullin u'lina. Nah ini adapun lin. Minha al-ya wal waw sukkina. Adapun huruf lin faqat, nah ini ya, yang tadi waw sama ya, ini akan terjadi mat tatkala dia sukkina, disukunkan. Contoh wal ya'budu rabb hadzal bait. Wal ya'budu rabb hadzal bait. Nah, ini akan menjadi mat tatkala dia disukunkan atau di akhir ayat. Kalau di tengah enggak, maka dia dibaca lin, baca lembut. Alam taro kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Taro kaifa. Kalau di riwayatnya Susi an Ibnu Amir ini diidghamkan huruf fa-nya. Fa ketemu fa. Alam taro kaifa fa'ala. Alam taro kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Taro kaifa fa'ala. Kita merujuk. Kalau kita idghamkan alam taro kaifa fa'ala itu apa jenisnya Ustaz ya? Jenis hukumnya Idgham mutamasilain. Mutamasilain. Kaifa Sogir kabir. Kabir. saghir. Kabir. Idgham apa? Fa'i. Jangan lupa. Kabir. Kamil bila guna. Bila guna aywa itu dia. Alam taro kayif fa'ala rabbuka bi ashabil fil, begitu. Baik, Ustaz. Insyaallah. Kalau kita bacanya tidak tidak diidghamkan, maka tarokainya itu dibaca lin saja. Dibaca lin, tidak dengan mat. Kenapa Ibnu Amir bacanya dengan mat? Pertanyaannya, kenapa Ibnu Amir bacanya dengan mat? Satu saja. Kenapa Ibnu Amir membacanya dengan mat? Taro kaif fa'ala. Wakaf, karena wakaf. Karena enggak, kita kan enggak wakaf. Alam taro kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Kenapa Susi an Ibnu Amir bacanya dengan mat? Karena sukun, bertemu sukun. Karena Mat lazim. Ayo, iya, karena sukun. Karena sukun di situ kan ada itu di baiknya. Walinu min halya wa waw sukna. Adapun lin itu adalah ya dan waw kalau dia sukina disukunkan, terhitung menjadi mat
Adapun mad lain atau mad lin itu yaitu jika ada fathah sebelum ya dan waw sukun. Ini di tahun qabla kullin mu'mina. Ya, kalau lin itu yang kita katakan tadi qabla yaitu fathah sebelum waw dan ya sukun. Baik, Ustaz. Selesai. Di bait ini ringkas saja, Ustaz. Alhamdulillah. Mungkin ahkamul matnya ini kita lanjut di pertemuan berikutnya, Ustaz. Sampai sini dulu kita, Ustaz. Kita selesaikan sampai aksamul mat aja yang sedikit ini. Tak terasa, Ustaz ya. Ada pertanyaan Ustaz, Ustazah? Mungkin? Ada Ustaz. Silakan Ustazah. Jazakumullah khairan Ustaz. Pertanyaan pertama, tadi ada tujuh harokat Ustaz. Itu bagaimana penjelasan tentang 7 harokat. Kemudian yang kedua tentang masalah pembagian mat tadi, mat asli dan mat far'i. Di sini kami dapatkan ilmu baru juga Ustaz. Karena kalau yang kita pakai itu kayak mana di antara terjadi ikhtilaf itu tadi Ustaz, beda pendapat. Ya, kalau kita pelajari kalau di style kan Ustaz, itu bukunya itu kan pakai menjelaskan itu mat asli. Nah, ternyata ada kan khilaf gitu. Nah, kalau kita ajarkan di kalangan umum, kita nyampeinnya yang mana itu Ustaz? Mau bilang mat asli atau mat mending enggak usah Ustazah. Mending Jadi jangan kita sampai bilangnya kalangan umum. Tetap itu mat apa tadi Ustazahnya? mat asli. Tabi'i. Mat tabi'i, ya. Mat asli seperti mat badal. Biasanya kan kita bilang itu dia masih asli. Ya, gitu Ustaz. Jadi kita bilang ini yang berkaitan dengan riwayat nanti Ustazah. Jadi kita sampaikan yang kayak biasa. Iya. Kalau sama umum mending enggak usah. Tapi kalau untuk kita yang memang udah lanjutan belajarnya, baru kita boleh bedah. Kalau untuk umum kayak ibu-ibu apa semua, jangan dulu. Nah, yang kayak biasa ya Ustaz. Iya. Nah, jazakumullah Kemudian khairan. yang tujuh tadi Ana dilupakan namanya. Coba Ana lihat ya. Ada yang 7 itu kadar-kadar mat. Bentar ya saja. Ana buka lagi. Nah, sama tadi yang Ana bilang. Yang 7 itu adalah waikutut pul yang 7. Adapun yang lebih panjang dari 7 namanya al-ifrad. Al-ifrad. Jadi qasar itu 2 harakat, 1 alif. Kemudian yang 3 itu waikutul qasar, 3 alif atau 3 harakat. 3 harakat. Adapun yang 4 disebut dengan tawassut. Kemudian yang 5 harakat itu disebut dengan waikutut tawassut. Waikut tawassut ya Bang. Waikut tawassut yang 5 harakat. Adapun yang 6 itu disebut tul ya, tul atau isba'. Adapun yang 7 disebut dengan waikut tul. Adapun yang lebih dari 7 disebut dengan alifrad. Mungkin enggak di riwayat kita kayak Anda enggak kepakai, ada. Kita batasnya 6. Bisa diulang yang kita ulang saja. 2 harokat disebut dengan qasar. 2 harokat disebut dengan qasar. 3 harokat disebut dengan waikul qasar. Waikul qasar. Ya, ini Qamariyah. Yang 4 disebut dengan tawassut. Adapun yang 5 waikut tawassut. Yang 5 harokat disebut dengan waikut tawassut. Yang 6 disebut dengan ul atau isba'. Adapun yang 7 waikut
Waiqutul. Waiqutul. Yang 7 harokat. Waiqutul. Yang 3 alif ya. 3 alif berarti lebih dari 7 harokat. Namanya ifrod. Ifrod. Tapi jarang sekali. Nanti ada lagi yang dia itu di riwayatnya, tetap riwayatnya Hafs an Asim. Kalau yang munfasil itu dibaca dengan qasar. Baca dengan qasar 2 harokat. Ini namanya qasar al-munfasil. Setiap mat yang munfasil dibaca qasar, maka disebut dengan qasar munfasil. Ada qasar munfasil begitu. Nah, ini jarang sekali di pondok-pondok biasanya udah mulai banyak mengamalkan ini, udah mulai diriwayatkan sama syekhnya sama ustaz. Sering ini terdengar sekarang di Mekah, Haramain. Karena kan dia jamaahnya lagi pada capek, jadi baca pakai qasar al-munfasil. Setiap mat yang munfasil dibaca qasar 2 harokat. Jangan kita baca 4, dibaca 2. Baik, Ustaz, itu saja. Ada lagi? Tertulis pada teman-teman. Ustaz, tanya Ustaz. Tafadhol, Ustaz. Ini terkait ini Ustaz. Cengkok. Ini kan anak teringat dengan Anggem. Syekh Suwaid juga kemarin ada ngoreksi peserta gitu kan. Beliau wanita pesertanya, beliau bacanya yang pakai perempuan itu. lagu Soba ya. Yang orang Itu Indonesia kan ya. beliau bacanya pakai lagu Soba. Enggak Ustaz, bukan dari Indonesia Ustaz. Yang mana, Ustaz? Kayaknya dari Mesir atau dari mana itu. Yang lagi Iya, beliau baca pakai di akhir-akhir itu seperti ada cengkoknya cuma agak terputus kan gitu kan. Alamin gitu Ustaz. Nah, itu kan dikoreksi sama Syekh iya. Suwaid. Beliau bilang untuk umat itu kan tidak dia lurus saja gitu Ustaz. Apa memang seperti itu? Sementara yang kita dengar juga dari kiroah seperti di Mekah kan, mereka kan pakai nada juga, kayak cengkok juga gitu sih. Nah itu gimana sih? Ya, memang Syekh Aim ini termasuk yang tersyadid pada namanya langgam-langgam nih, ya cengkok-cengkok nih. Kan ada apa istilahnya? Ada yang namanya nahawan, shika, ya kan? Ada namanya soba gitu ya. Iya. Banyak macam-macamnya. Memang kalau kita menurut juga memang cengkok ini ya nama-nama apa istilahnya? Langgam-langgam ini memang bukan dari Islam kan, dari zaman Persia ya, masalah ya, Ustaz ya. Ya gitu ya. Jadi memang sudah lama, sebelum Islam sudah ada juga. Jadi Nggak memang terlepas kalau dari nama-nama langgam tadi lah, Ustaz. Terlepas dari nama-namanya. Iya, terlepas dari itu semua, Syekh Aiman itu melarang yang namanya cengkok karena merubah sifat huruf tersebut. Contoh misalnya, bahkan itu yang Anda dengar, bahkan beliau itu sempat bilang seperti ini. Kalau kita ibaratkan lah, misalnya Allah berbicara seperti itu kan nggak cocok. Kata-kata beliau. Dia pakai logika itu. Iya, bahkan nggak cocok gitu kan. Masa Allah ngomongnya gitu, langgam-langgam gitu, pakai nada-nada gitu nggak cocok. Memang yang sering yang Anda dapat guru-guru sampai sekarang ini, ya, rata-rata kan anak gurunya banyak dari Syam. Ya kalau ini kan beliau kan juga kiblatnya kayak ini, sering memuji Syam. juga Syekh ini Syekh Mahmud Khalil Al-Fusari kan. Beliau kan pakai nada juga. Iya. Ada langgamnya gitu, nadanya juga nanti. Berarti ada juga beliau tatkala apa mencengkok gitu. Iya, paham. Maksud pertanyaan itu batasannya itu gimana? Mencengkok yang tidak boleh gitu. Misalkan sampai dia menambah mat atau menambah huruf, itu yang bagaimana? Yang mendapatkan dari guru ana, bagi mereka yang ingin belajar yang namanya nada dalam membaca Al-Quran, tetapi belum fasih ya dalam bacaannya, dalam makhraj, sifat, itu mutlak dilarang untuk belajar nada.
Tapi adapun mereka-mereka memang yang sudah fasih dalam makhraj, sifat dan lainnya tajwid, terkadang memang itu mereka ada nada, tapi bukan yang sengaja dipelajarin, Ustaz. Memang ada sendiri. Ada sendiri karena mungkin keseringan dengar dari rekaman audio, jadi ribut begitu. Tapi kalau Syekh Aiman, bukan yang dipaksakan gitu kan? bukan. Tapi kalau Syekh Aiman memang mutlak beliau, tidak boleh. Mempelajari tidak boleh. Adapun yang dari Mesir, ada yang membolehkan dengan catatan dia harus sudah fasih dalam pengucapan huruf, sifat dan tajwid. Ada yang membolehkan. Gitu. Namun terlepas dari semua, kalau dia sampai bacanya kayak gitu, itu dilarang. Itu udah dilarang sampai misalnya minas sama gitu. Tidak bertambah berapa mat hamzah itu gitu. Tidak boleh. Udah sampai kalau gitu. Tapi kalau nadanya itu masih ya kalau kita katakan yu'fa lah. Maafuan begitu kalau dia cuman sekedar aja gitu, nggak sampai terang sekali terputus-putus matnya. Itu yang dipermasalahkan. Matnya terputus-putus gitu kan. Minas sama gitu kan. Itu biasanya tuh sering di musabaqah tilawatul Qur'annya MTQ. Nah ini yang sering dipermasalahkan. Memang kalau ala-ala memang Syekh Aiman itu beliau saat di dalam nada ini. Itu yang kita pelajari. Bukan cuma beliau, beberapa guru-guru juga pernah seperti itu. Yang Anda dapat juga dalilnya dalih. Kalau kita bilang imam-imam Haramain itu punya nada, imam masih punya nada. Yang Anda dapat dari guru Ana itu mereka nadanya bukan dipelajarin, tapi memang murni sendiri. Seperti itu yang nada mereka. Nah kalau kita lihat emang bacaan mereka cuma mereka sendiri yang punya seperti itu. Bukan diajar dari sebelum-sebelumnya. Nggak ada kiblat, emang murni sendiri begitu. Itu yang Anda dapat dari guru-guru Anda. Guru-guru kita dulu di sana. Dalilnya seperti itu. Ustaz, syukran Ustaz. Afwan Ustaz. Ada lagi Ustaz? Saja? Ustaz, boleh bertanya tentang apa wakaf ketika ada wakaf pada huruf qalqalah yang bertasdid atau tidak gitu kan? Itu baca wakaf kubronya gimana Ustaz ya? Kalau kita berhenti di wakaf, Contohnya Ustaz ya. Contoh al-haqqa. Ada yang pernah Anda dengar, ada yang baca dia seperti berharokat gitu Ustaz sampai ha. Contoh al-haqqa gitu dia Ustaz. Jadi yang di antara penyakit qalqalah ini, apalagi yang terutama dia tasdid, memang kan ini kubro gitu kan. Itu kembali lagi, yang pertama kembali lagi kita ke riwayat talaki dia sama siapa saja. Kadang kan ini kan masuk ke maratibut tafhim. Kalau tafhimnya itu sempurna, maka dia akan al-haqqo begitu. Karena seperti sempurna. Kalau tafhimnya kita sekedar ada tafhim, maka bisa saja al-haqqo. Namun penyakit yang sering kita dapatkan tatkala mengucapkan qalqalah ada hamzah di akhir. Al-haqqo. Ini lahan al-haqqo. Atau qul huwallahu ahad. Allahus somad. Begitu. Dia nggak dibaca seperti itu. Jadi qul huwallahu ahad. Allahus somad. Al-haqqo. Jadi kembali lagi kepada siapa kita talaknya tadi. Apakah memang tafhimnya dia sempurna, kuat huruf qafnya. Yang ini juga mempengaruhi nanti ke ikhfa. Kalau dia qafnya sempurna, ikhfanya kuat, bukan ming tapi miung qabl, miung. Bukan kalau kita miung, kalau dia miung, tergantung kembali ke sifat tafhimnya. Kita
biasanya sifat tafkhimnya sesempurna apa kita terapkan? Apakah yang paling kuat atau yang sederhana saja pertengah atau mungkin sekedar ada tafkhimnya saja. Begitu. Adapun yang di akhirnya ada seperti hal sakta, ini belum ada Anda dapatkan saja. Ada kayak hasakta di belakangnya al-haqqah gitu ya. Yang hasakta namanya. Kemarin kita katakan hasakta ini terjadi tatkala memang ada riwayat di situ. Contoh kemarin kita katakan di surah apa, Sad? Kemarin itu Surah Al-Fatihah. Al-Haqqah. Ya, laku juga ya. Ayat ke berapa? Halaka anni maliyah. Oh, nih ya. Halaka anni maliyah. Halaka Ma anni aghna anni maliyah. Ma maliyah. aghna anni Ma maliyah. aghna anni maliyah. Halaka anni Halaka anni sultaniyah. sultaniyah. Terus ada lagi mahi. Ada Mahiyah. sakta. Nah, mahiyah, mahi. Ada sakta di akhirnya. Ada rosennya, ada riwayatnya. Atau biasanya hasakta ini kan sebagaimana yang kita sebutkan kemarin terjadi di jamak mudzakkar salim. Al-haqqu bukan jamak mudzakkar salim. Kalau Nana enggak tahu mungkin ada riwayat lain pakai ini hasakta wallahu alam. Sependek yang Anda ketahui kalau ada hasakta di akhir Anda belum dapatkan wallahu alam. Ya, kalau ada jamak mudzakkar salim kayak alhamdulillahi rabbil alamin. Waladhdallina, ini ada riwayatnya. Riwayatnya Yakub Al-Hadrami. Tapi kalau Al-Haqqah begitu. Allah alam, mana belum tahu itu saja. Belum mana dapati. Yang memang kalau kita masuk ke lahan-lahan di huruf qaf itu biasanya terjadi seperti ada hamzah di akhir. Al-Haqqo, Mal-Haqqo. Gitu. Atau kul huwallahu ahad, Allahus samad gitu. Adapun tebalnya sifat tafkhim itu kembali lagi sama siapa kita talakinya. Wallahu taala a'lam bissawab. Baik, ada lagi tiga sekalian yang mau bertanya? Mumpung waktunya masih panjang insyaallah. Ada lagi Ustaz saja? Contoh yang tadi itu ada Ustaz? Contoh yang mana yang saja? ya yang alif apa ya tadi ya? Alif. Sebelumnya itu dhammah. Mat Alif ya. sebelum Dhammah yang alif fasid sebelum- tadi. ada. Yang fasid tadi Kalau Ustaz. saja dilupakan contohnya. Oh ya. Mungkin ya apa miqata kalau salahnya. Miqata atau muiqata awalnya. Jadi diganti menjadi kalau tidak salah dari situ kalau miqata enggak ya. Tadi. Allah alam lupa saja. Nanti kita pertemuan berikutnya cari lagi saja insyaallah contohnya. Anda lupa contohnya. Insya nanti anak cari lagi insyaallah. Dia yang wow sebelumnya itu kasroh. Biasanya diganti menjadi ya. Ada saat di Al-Quran ada yang salah itu. Kita ini pelajaran sorok. Nanti insya Allah saja anak carikan. Anak catat menjadi PR nih. Ada lagi Baik, Ustaz saja? silakan. Ada lagi ingin bertanya? Nggak ada lagi, Ustaz? Sudah ada? Mungkin tidak ada lagi Ustaz. Insya Allah. Karena hari terakhir nih, Ustaz. Udah beres-beres mau pulang aja nih, Ustaz. Hari terakhir mungkin kita buka yang dengan yang mudah-mudah dulu Ustaz. Oke, kalau tidak ada lagi kita cukupkan saja temuan kita pada siang hari ini. Jazakumullah khairan Ustaz atas penyampaian materinya pada pertemuan ke-9 ini. Alhamdulillah kita sudah sampai di masuk ke hukumat 45. Insyaallah untuk selanjutnya kita lanjutkan setelah liburan. Semoga apa yang Ustaz sampaikan jadi
amal jariah Ustadz, dan semoga para muallim atau pengampu halaqah di Istiqomah Sunnah kedepannya mendapatkan manfaat, ya, bacaannya lebih bagus lagi, ya, dan lebih paham lagi untuk teori-teori tentang tajwid sehingga juga mampu mentransfer ilmunya kepada mahasiswa-mahasiswa. Baik, sekali lagi jazakumullah khairan atas musyarakahnya semua, ya, khususnya pelatih kita pada siang hari ini. Kita cukupkan dengan sama-sama membaca doa kafatul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Lebih dan kurang mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.